kita mulai lagi dengan ibadah GKRI Mahkota Kemuliaan untuk anak-anak ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap, siapkan Alkitab. Nanti kita ada berapa ayat yang akan kita baca, juga ada ayat hafalan. Tapi sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Yuk kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih kesempatan yang luar biasa. Kami boleh beribadah walaupun tidak bersama di satu ruangan. Tapi kami percaya tangan kasih-Mu yang luar biasa itu yang melawat menjamah kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Biar mereka pun menerima lawatan yang daripada Tuhan dan dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi rema dalam seluruh kehidupan anak-anak dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan acara dan waktu ini dari awal, tengah, hingga di akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, kita mau naikkan pujian, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
Ya, kita bersyukur dengan pujian tadi bahwa setiap hari tangan kasih Tuhan senantiasa menolong menyertai kita. Luar biasa kita punya Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, dan ini juga ada kaitannya dengan firman Tuhan yang akan Pak Joko bagikan hari ini ya. Kita mau nyanyikan Yesus cinta semua anak. Ya, tidak ada perbedaan. Demikian juga di bangsa kita ada macam-macam suku, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Manado. Itu Tuhan cinta semua. Tuhan tidak hanya cinta sama orang Jawa, tidak hanya cinta sama orang Manado, tidak hanya cinta sama orang Batak, tapi Tuhan cinta semua anak, bahkan anak-anak di dunia, bahkan bangsa-bangsa pun Tuhan cinta. Anak-anak harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan latar belakang, tidak pernah membedakan suku, tidak membedakan bangsa. Mereka semua Tuhan cinta. Yuk anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita masuk dalam doa. Bapak, kami mau siapkan hati, kami mau siapkan pikiran kami mau siapkan seluruh pemikiran kami dalam kebenaran firman Tuhan, dan bawa kami untuk duduk diam, kami boleh mendengarkan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak, minggu lalu Kak Samuel berbicara tentang siapa? Ya, Kak Samuel berbicara tentang Saulus dan Barnabas. Ya, bagaimana Saulus yang pada 2 minggu lalu Kak Wati sudah cerita bahwa Saulus akhirnya percaya Tuhan, menjadi alat Tuhan yang luar biasa, dan berubah namanya menjadi siapa? Paulus. Ya, menjadi Paulus, dan bersama-sama dengan Barnabas dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ya, ayat hafalannya juga udah tahu kan? Sudah belajar semua? Nah, hari ini Pak Joko mengajak anak-anak semua belajar tentang firman Tuhan dari Kisah Rasul 10 yang judul perikopnya adalah Petrus dan Kornelius. Ya. Nah, sebelumnya Pak Joko akan baca 1-2 ayat. Pak Joko baca dulu ayat 1. Di Kaisera ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada orang yang bernama Kornelius. Dia seorang panglima tentara, itu termasuk orang yang terpandang. Tapi dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Yunani, ya. Dia orang yang saleh di dalam kehidupannya. Dia takut Tuhan, dia percaya Tuhan. Walaupun dia tidak mengenal secara pribadi, secara seperti murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem, tapi dia percaya dan dia juga takut Tuhan. Dan di sini dikatakan apa? Malaikat Tuhan menemui dia dan berkata, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Luar biasa kan? Ya, saat dia rajin, saat dia tekun berdoa, saat dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kornelius dilawat secara luar biasa oleh Tuhan, dan di sini Tuhan menyatakan dengan cara yang luar biasa. Ya, kalau kita baca selanjutnya di sini katakan, kita baca ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada 4 sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya
suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula oleh kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya, di sini ada satu kejadian bagaimana Petrus sedang berdoa dan dia juga merasa lapar. Tiba-tiba dia melihat satu penglihatan yang luar biasa. Tuhan sediakan makanan, Tuhan sediakan hidangan. Ya, tapi di sini Petrus katakan bahwa hidangan yang ada itu hidangan yang haram menurut apa? Menurut aturan-aturan yang ada di firman Tuhan di Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Di situ dikatakan binatang-binatang haram, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Jelas dikatakan di situ bagi seluruh bangsa Israel. Ya, di Ulangan 14 ayat 3 sampai 21 di Imamat juga dikatakan. Makanya Petrus katakan, "Tidak Tuhan, saya tidak makan makanan yang haram." Tapi di sini jelas dikatakan bahwa suara itu berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah dan tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, banyak orang memakai firman Tuhan ini untuk kita boleh makan semua. Semua yang ada di dunia ini semua boleh dimakan. Betul, ya. Tuhan sudah memberi, tidak ada yang dilarang, tapi ya, Pak Joko katakan tapi kalian harus ingat bahwa ada makanan yang berguna, ada makanan yang tidak berguna. Ya, ada juga makanan yang membuat orang jadi tidak sejahtera dengan apa yang kita makan. Ya. Contohnya makan darah. Darah itu makan tidak ada gunanya. Jadi kalian juga tidak boleh makan darah seharusnya. Bukan hanya karena firman Tuhan, tapi juga karena darah itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya buat kesehatan tubuh kita. Jadi kalian tidak boleh makan darah. Bukan hanya karena firman Tuhan saja, tapi juga tidak berguna untuk kesehatan. Jadi ada dua yang tidak boleh kalian makan, tidak ada gunanya dalam kehidupan kalian. Kalau kalian makan darah, itu firman Tuhan tidak boleh. Satu, kedua juga tentang kesehatan juga tidak boleh. Tidak menyehatkan, tidak berguna. Kenapa tidak berguna darah itu? Karena setiap kalian sakit, coba apa yang dites? Bukannya darah? Ya, darah itu yang menunjukkan bahwa kalian ada sakit apa. Jadi darah itu bukan hal yang baik untuk dimakan. Ya, jadi anak-anak harus ingat, ada yang semua boleh dimakan, tapi kalian juga lihat makan yang dimakan itu apakah berguna untuk tubuh kita, apakah membuat sejahtera di lingkungan kita atau tidak. Ya, jadi makan boleh semua, tapi harus mengerti dan harus pada tempat dan waktunya. Oke? Nah, di sini dikatakan bahwa penglihatan. Petrus juga awalnya bertanya-tanya, kenapa ada penglihatan seperti ini? Apa yang Tuhan mau? Ternyata penglihatan Petrus ini berkaitan dengan apa? Dengan ayat 1 tadi, dengan ayat 1 sampai 4 yang berbicara tentang malaikat datang kepada Kornelius. Jadi ada kaitannya dengan Kornelius. Karena Kornelius tadi Pak Joko katakan bukan bangsa Israel. Ya, selama ini, di firman Tuhan pada waktu itu, Tuhan Yesus penampakan di bangsa Israel saja. Dan murid-muridnya pun awalnya berpikir bahwa Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja, tidak untuk bangsa-bangsa lain. Ya, tapi di sini Tuhan bukakan satu pengertian baru bagi Petrus, bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Buktinya di sini bahwa Kornelius didatangi malaikat, dan
Petrus pun disampaikan satu kiasan, satu penglihatan bahwa dia dipakai Tuhan untuk menolong, untuk menyelamatkan keluarga besarnya Cornelius. Untuk membawa keluarga Cornelius mengenal secara pribadi Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan mereka. Dan setelah kejadian penglihatan tadi, orang-orang yang disuruh oleh Cornelius datang dan bertemu, akhirnya mereka bersama-sama dengan Petrus datang ke rumah Cornelius, di mana orang-orang keluarga besarnya Cornelius dikumpulkan semua untuk mereka boleh mendengar secara langsung dari murid Tuhan Yesus bagaimana dan seperti apa mereka harus hidup untuk mereka terima keselamatan, ya. Dan anak-anak kalau lihat cerita selanjutnya bagaimana mereka dilawat oleh luar biasa, dilawat secara luar biasa oleh Roh Kudus. Ya, coba kita lihat ya di firman Tuhan di ayat 44 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal berapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini buktinya, ya. Kita juga bersyukur loh, ya, melalui pengertian-pengertian yang Tuhan berikan, melalui rasul-rasul yang mereka boleh menyebar, membawa bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, semua 12 murid Tuhan Yesus pun semua menyebar, ada yang ke India, ada yang ke daerah-daerah lain, dan mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada berapa generasi yang selanjutnya pun mereka ke suku-suku terpencil, ke daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan. Sampai sekarang pun sama. Mereka mau membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup anak-anak? Wah Tuhan, Pak, saya kan masih anak-anak. Saya belum waktunya lah untuk menyampaikan, untuk bersaksi kebenaran firman Tuhan. Ingat anak-anak, tidak ada batasan waktu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk bersaksi bagaimana Tuhan mengasihi kita secara pribadi. Jadi walaupun kalian anak-anak, kalian pun bisa bersampaikan kepada teman-temannya, "Hei, Tuhan Yesus baik kepada kamu, Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus mau mati buat kamu." Itu saja pun cukup supaya mereka mengerti. Dan terlebih utama, ya, anak-anak harus tampil beda. Tampil beda ini bukan berarti pakai dandanan yang pakai gelang, pakai emas, enggak. Tapi tampil beda di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang sudah menjadi Tuhan kita, yang menjadi Tuhan dan Raja kita, membedakan kehidupan kita bukan seperti orang-orang dunia. Yang sering Pak Joko katakan, teman-temannya nyontek, kita ikutan nyontek. Teman-temannya bolos, kita ikut bolos. Disuruh orang tua ngelawan. Itu kehidupan yang belum mengenal Tuhan. Nah, pada saat kita hidup percaya Tuhan, pada saat kita hidup mengenal Tuhan, kita bagikan. Oh, ternyata teman saya itu siapa namanya Samuel itu anak Tuhan ya. Soalnya hidupnya berbeda. Dia rajin berdoa, dia rajin berbagi, dia rajin menolong. Itu yang bisa kita bagikan. Anak-anak juga bisa bagikan itu. Ya. Kalau kita bilang anak Tuhan, tapi hidup kita tidak bedanya dengan anak-anak yang lain, itu sama saja. Dan 2 minggu lalu Pak Joko bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing
pasti Dia yang menolong kita, Dia yang menyertai kita untuk kita dan anak-anak semua boleh hidup tampil beda. Boleh hidup menjadi saksi Kristus dari masa kecil, dari masa anak-anak. Ya. Pak Joko ingat waktu masa kecil Pak Joko belum percaya Tuhan, tapi ada teman sekolah dulu, teman SD, dan seluruh keluarganya orang Kristen, dan luar biasa saya lihat mereka taat sampai sekarang. Keluarganya taat dan melayani Tuhan luar biasa. Ya, waktu kecil tiap sore dia buka rumahnya untuk anak-anak diajak ke rumahnya menyanyi puji-pujian. Ya, dulu Pak Joko selalu ikut karena Pak Joko belum percaya Tuhan. Ya, Pak Joko ikut aja karena selalu, ya Pak Joko dulu suka kalau selesai suka dikasih makanan, itu yang Pak Joko cari dulu. Ya, dulu Pak Joko seperti itu. Ya, tapi saya berharap anak-anak bahwa ikut seperti itu, ikut mungkin ada yang namanya pondok gembira, ikut ada yang sel atau persekutuan. Anak-anak ikut dan datang karena anak-anak mau lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Bukan karena diiming-imingi nanti dikasih ini, kan dikasih itu, tidak. Tapi Pak Joko berharap bahwa kalian datang dan ikut persekutuannya dan menjadi rema dalam kehidupan anak-anak di dalam pemberitaan firman Tuhan itu dan boleh bersaksi. Ya, kalau lihat di sini kisahnya Kornelius. Dia Kornelius yang luar biasa. Ya, dia belum mengenal secara pribadi, dia belum, tapi dia dilawat Tuhan dan Tuhan juga mendatangkan Petrus untuk memberitakan firman Tuhan kepada Kornelius secara pribadi, tapi juga seluruh keluarganya. Dan luar biasanya Kornelius membawa keluarga besarnya, membawa orang-orang yang dia kenal untuk mereka boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak bisa membawa teman. Mungkin nanti kalau kita sudah bisa beribadah, bawa mereka ke gereja. Atau di rumah ada persekutuan, bawa mereka untuk bersekutu. Atau bawa mereka untuk menyanyi, untuk menyampaikan pujian. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saat-saat ini dengan kondisi yang masih ada wabah corona, ya, mungkin ada teman-teman kalian yang takut, mungkin teman-teman kalian yang khawatir, atau mungkin teman-teman kalian yang hidup sembrono, keluar rumah pakai sepeda, tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa rajin cuci tangan. Kalian boleh mengingatkan itu. Kalian boleh sampaikan itu. Hei, bahwa virus ini berbahaya. Virus ini tidak main-main. Kalian harus mengingatkan, dan kalau perlu kalian bawa mereka, masing-masing nama-nama mereka, bawa dalam doa-doa kalian. Supaya dia pun diingatkan, supaya dia pun mengerti bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua sama dengan dia. Seperti tadi pujian katakan bahwa Tuhan cinta sebuah anak. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Ya. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Manado, suku Irian, semua. Dunia pun Tuhan kasih sama dengan kita semua. Ya. Jadi kita boleh belajar dari kisah ini. Kalau kita belajar dari sisi Petrus, belajar mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan, membawa jiwa-jiwa untuk mereka mendengar firman Tuhan. Tapi dari sisi Kornelius, kita juga boleh belajar bahwa Kornelius takut Tuhan, percaya Tuhan. Dia pun membawa seluruh keluarga besarnya, membawa orang-orang yang dia kenal untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kalian percaya Tuhan, yakinlah bahwa ada Tuhan yang akan membawa, akan menolong dengan caranya Tuhan. Untuk seisi rumah boleh percaya kepada Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Seperti juga keluarga Kornelius ini, dengan caranya Tuhan mereka boleh percaya Tuhan, mendatangkan langsung Petrus yang luar biasa itu. Ya, mari anak-anak yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa, yakin dan percaya
bahwa kita semua diberi lawatan Tuhan, diberi pernyataan Tuhan untuk kita hidup berkenan dan hidup percaya kepadanya. Ya, nah ayat hafalan hari ini Pak Joko sampaikan dari Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31, Pak Joko bacakan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, firman Tuhan tadi katakan Kornelius beserta keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kemampuan, bukan karena apa yang dilakukan, tapi karena Tuhan mau seluruh keluarga Kornelius diselamatkan. Bahkan orang-orang yang ada di dekat saudara-saudaranya, orang-orang yang bersama dengan Kornelius pun menerima lawatan dan kuasa daripada Tuhan. Mereka percaya dan mereka diselamatkan. Sekali lagi Pak Joko bacakan ayat hafalannya minggu ini. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Ya, terima kasih anak-anak. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Pak Joko berharap berdoa buat kalian semua supaya Tuhan menolong, menyertai, bahkan menjaga kalian senantiasa sehingga pada waktunya kita boleh bersekutu, berkumpul secara bersama-sama, kita beribadah. Ya, terus terang Pak Joko juga udah lama nggak ketemu dengan anak-anak, dengan siapa? Samuel Tambunan, Samuel Aritonang, Samuel Tambu Bolon, dengan Rafael Tambu Bolon, dengan Ridwan, dengan Rebecca, dengan Gladys, dengan Karen, dengan anak-anak semua ya. Sudah berapa bulan kita nggak temu, tapi percaya bahwa Tuhan pun mengasihi kalian. Tuhan pun mengasihi kita semua dan kita terus percaya, kita terus berdoa. Pada waktunya kita boleh berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum akhiri Pak Joko mau berdoa buat kalian. Segala puji syukur hormat bagi Engkau ya Allah yang hidup bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh selesai firman Tuhan hari ini. Dan percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup dan Allah yang senantiasa menjadi jawaban atas persoalan dan kehidupan kami. Kami mau juga seperti Kornelius, di mana Kornelius percaya kepada Engkau ya Bapa dan seluruh keluarganya, seluruh keluarga kami, seluruh keluarga besar kami, bahkan orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami pun menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk kami menjadi alat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi alat, menjadi saksi di dalam kehidupan kami, melalui tutur kata kami, juga melalui tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih, dan hari ini kami sampaikan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak, walaupun tidak bersama dengan kami, tapi tangan kasih-Mu melawat menjamah mereka, dan Engkau yang Allah yang hidup bagi seluruh kehidupan mereka. Tak lupa berbicara dengan Tuhan berkati Nando, Tuhan berkati Amos, Tuhan berkati Yeskiel, Tuhan berkati semua anak-anak yang hamba-Mu. Ingat Tuhan, hamba bawa mereka dalam tangan kasih-Mu, di dalam doa-doa hamba-Mu, biarlah mereka pun menerima lawatan, menerima jamahan daripada Tuhan, dan terus dipelihara sempurna oleh kasih-Mu. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian seluruh kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi
aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dari dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.